Tema kita pagi ini adalah strateginya iblis. Sudah jarang mengkhotbahkan tentang neraka, surga, iblis, setan gitu. Bahkan ada mereka yang berkata itu tidak ada, Pak. Itu tidak perlu dikhotbahkan lagi. Itulah sebabnya kalau Bapak Ibu Saudara sekalian mendengarkan khotbah, kebanyakan tidak seperti khotbah motivator, hanya menyenangkan telinga, enak didengar. Ketika pulang merasa nyaman, enak aku dengar firman-Nya. Gitu. Kebanyakan begitu. Ini bahaya loh. Banyak orang tidak percaya adanya iblis. Terutama anak-anak muda. Anak-anak muda yang sudah pendidikannya high-tech. Komputer sudah biasa, internet sudah biasa. Sebentar lagi masuk ke zaman metaverse. Metaverse nanti lanjutannya multiverse pasti. Ini, yang begini bahaya ini. Setan dianggap mainan. Enak didengar. Ketika pulang merasa nyaman, enak aku dengar firman-Nya. Gitu. Kebanyakan begitu. Ini bahaya loh. Banyak orang tidak percaya adanya iblis. Terutama anak-anak muda. Anak-anak muda yang sudah pendidikannya high-tech. Komputer sudah biasa, internet sudah biasa. Sebentar lagi masuk ke zaman metaverse. Metaverse nanti lanjutannya multiverse pasti. Ini, yang begini bahaya ini. Setan dianggap mainan. Coba kita baca Alkitab ya. Kita jadi manusia cuma sekali, jangan sok tahu. Jangan merasa sudah tahu. Mari kita baca Alkitab. Yohanes 8 ayat 44. Yohanes pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-44. Iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula, dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Dustanya itu asalnya dari dirinya sendiri loh, bukan karena diojok-ojokin orang. Itulah iblis. Sebab ia adalah pendusta dan bapak segala dusta. Kalau kita baca firman Tuhan, kita harus mengerti konteksnya dengan benar. Supaya pesan yang Tuhan sampaikan itu benar-benar kita mengerti, tidak meleset. Ini harus digarisbawahi supaya kita benar-benar mengerti isi hatinya Tuhan. Di sini dikatakan iblis adalah pembunuh manusia sejak semula. Ada orang yang mengartikan begini, tuh Pak, iblis itu diciptakan Tuhan sejak semula sudah jahat. Seolah-olah yang menciptakan setan itu Tuhan. Bukan. Tuhan tidak pernah menciptakan makhluk yang langsung jahat. Pada mulanya pasti tidak jahat, karena Tuhan tidak jahat. Jangan berpikir Tuhan seperti sutradara. Ada superhero-nya, ada peran antagonisnya yang jahat, terus diadu. Bukan. Iblis ini dulunya di surga, polos. Ketika itu belum disebut iblis. Ada orang yang mengatakan sejenis malaikat, tapi yang pasti ia adalah makhluk surgawi. Ia memberontak atas keinginannya sendiri. Nah, itulah sebabnya ia jadi setan. Soal hal itu khotbah tersendiri ya, tentang Lucifer. Yang saya mau sampaikan di sini adalah iblis itu adalah bapak segala
dusta. Dusta itu bohong maksudnya. Bohong itu dalam kata yang lebih populer hari ini adalah hoax. Jadi kalau ada manusia yang sukanya bikin hoax, dia memiliki sifat iblis. Manusia yang selalu perkataannya kebenaran sesuai perbuatannya, itulah ciri anak Allah di surga. Ada amin ya semua ya. Ini sangat mendasar nih. Jadi kalau ada orang sukanya buat hoax, jangan deketi dia. Siapapun dia. Jangankan jemaat, aktivis, pendeta sekalipun, kalau dia bohong, jangan dekati dia. Kalau dia menyebarkan hoax, itu pasti iblis itu. Di baliknya itu bapaknya itu iblis. Pasti. Sebab iblis itu bapak segala pendusta. Bapaknya hoax itu iblis. Iblis yang pertama kali terjadi hoax di mana? Di Eden. Di Eden. Sebab Tuhan berkata begini, jangan kau makan buah itu, nanti kamu mati. Si iblis bilang apa? Sesungguhnya kalau kamu makan, kamu nggak mati. Dia menyebarkan hoax. Hari itu cuma satu yang mendengar hoaxnya, Hawa. Hawa termakan oleh hoaxnya itu. Karena ada daya tariknya. Sesungguhnya kalau kamu makan itu, kamu akan terbuka matamu, kamu akan mengerti, dan kamu menjadi seperti Allah. Ini dia. Modus ini dipakai terus sampai hari ini. Nanti kita perhatikan. Tidak semua orang mengerti akan hal ini. Manusia di bumi hari ini terbuai oleh para motivator, oleh pengkhotbah-pengkhotbah yang menyenangkan telinga. Nggak ngerti hidupnya. Makanya jadi Kristen 20-an tahun, bahkan sudah berumur, nggak berkualitas di hadapan Tuhan. Ya, nggak berkualitas. Kenapa? Karena salah mengerti. Karena yang dimengerti itu selama ini hoax. Kalau kamu beli perpuluhan dibalas Tuhan 100 kali, itu hoax. Nggak ada itu di Alkitab. Itu hoax, saudara. Seringkali hoax itu keluar dari mimbar. Ironis sekali ini sebenarnya. Tapi saya mengerti sih. Dulu di tamannya Tuhan, di Taman Eden, itu tamannya Tuhan loh. Taman Tuhan itu ternyata angker. Ada ular melingkar di tengah-tengahnya. Angker nggak itu? Angker. Sengaja Tuhan. Supaya apa? Supaya Adam menang jadi anak-anak Allah. Tapi sayang sekali, Adam nggak bisa dipercaya. Ia lebih pilih suara setan daripada suara Tuhan. Padahal pilihannya jelas. Hari ini lebih sulit pilihannya. Bukan hitam putih. Hitam, putih, kita pilih putih. Kuning, hijau, merah. Wah, ini boleh dipilih nggak ini? Sulit hari ini. Makanya harus, jemaat Tuhan harus cerdas. Bisa membedakan mana benar, mana salah. Bisa membedakan mana yang benar, mana yang palsu. Selain bisa membedakan secara rasio, membedakan secara roh. Kita harus memiliki roh yang peka. Supaya kalau kita menghadapi seseorang, ini setan ini, kita langsung tahu. Kita kalau ngomong berapa kali gitu ya dengan seseorang gitu, kita sudah tahu. Ini setan ini orang ini. Kerasukan setan ini. Bapak Ibu, kalau saya berkata kerasukan setan itu jangan membayangkan orang yang melotot-melotot gitu. Kalau itu kerasukan roh jahat, beda. Kalau kerasukan setan itu normal, tapi pikirannya seperti setan. Bentuknya manusia, tapi pikirannya seperti setan. Setan itu pintar atau bodoh? Pintar. Setan itu licik sekali. Dan dia tahu kelemahan manusia. Dia sudah terbukti berhasil menjatuhkan banyak sekali. Sejak awal, Adam aja jatuh. Jadi setan tahu persis kelemahan setiap kita. Tahu persis. Makanya, jangan punya kelemahan. Kalau punya kelemahan, disodori sama setan. Iya, serius ya. Ya. Iblis itu jelas ingin membinasakan manusia agar tidak menjadi anak Allah. Dengan segala cara.
dengan segala strateginya. Bapak Ibu di sini yang kalau ada yang jadi marketing, ketika kita mau melaunching suatu produk, tentu kita bicara soal strategi, bukan? Bagaimana ini produk ini di pasaran nanti, laku nggak? Lalu saya adakan positioning. Biayanya mahal nggak? Kualitasnya bagaimana? Saya mau masuk ke pasar yang bagaimana? Target marketnya seperti apa? Sama, itu dipakai iblis. Saya mau tanya, iblis pinter marketing nggak? Pasti. Pinter matematika nggak? Pasti. Pinter Alkitab nggak? Pasti. Kenapa? Umurnya kita nggak tahu. Jutaan tahun atau berapa. Nggak mati-mati. Dia mengikuti sejarah dunia ini. Manusia dari zaman dulu sampai sekarang dia ikuti. Jadi semua ilmu dia punya. Bahaya kan? Bahaya. Semua ilmu dia punya, dia tahu cara menjatuhkan manusia. Cuma tidak boleh curang dia oleh Tuhan. Misalnya gini, seseorang ya, pikirannya dirubah, ting, jadi jahat. Oh itu nggak boleh. Yang curang begitu nggak boleh. Yang boleh adalah menggoda. Menggoda boleh, diizinkan Tuhan. Justru manusia harus digoda. Manusia harus diuji. Supaya tampil sebagai emas. Anak-anak Allah. Ada amin ya? Nah, yang masih muda ini, dengarkan terus kebenaran. Kalau enggak, kamu terpeleset, pasti jatuh. Masih muda, pasti jatuh. Kalau tidak mengerti kebenaran. Pasti. Ya? Iblis itu tidak bodoh, ya penuh kelicikan. Di Kejadian pasal 3. Coba kita baca Kejadian pasal 3 ya. Ada hal yang sangat penting. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Kalau kita membaca Alkitab, jangan selalu harafiah. Oh ini ular nih, ular beneran nih. Tidak. Ular bukan binatang yang paling cerdik. Ini sedang menceritakan ada suatu makhluk yang paling cerdik. Dilambangkan dengan ular. Kita harus mengerti. Ini bukan ular beneran. Kalau ular beneran manusia jatuh dosa karena ular beneran. Sekarang kita kumpulkan semua ular. Kita bikin sate ular. Dulu ada yang bercanda sama saya, Pak, Adam itu pasti bukan orang Chinese, Pak. Loh, kenapa? Kalau Adam itu orang Chinese, Pak, ketemu ular, ditangkap, dimasak, Pak. Ya, itu bercanda sih. Maksudnya adalah iblis itu licik, pintar. Gitu ya. Ayat 2. Iblis itu memancing di ayat 1-nya. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kau makan, bukan? Bapak Ibu teliti nggak ya kalimat ini ya? Kan Tuhan berkata begini, Adam jangan kau makan buah itu. Adam pasti cerita sama istrinya. Buah itu buah yang mana? Seluruh buah? Bukan. Buah pengetahuan baik dan jahat. Itu yang di tengah-tengah taman ada 2 tuh pohonnya. Nah, lalu iblis mancing supaya Hawa terpancing. Tuhan bilang nggak boleh dimakan kan semua buah ini. Ngerti nggak maksudnya? Si Hawa langsung terpancing. Enggak, cuma itu yang nggak boleh. Kepancing. Begitu kepancing terjadilah dialog. Hati-hati, jangan pernah berdialog dengan iblis. Dipancing sama iblis. Ya, Hawa berkata begini, tetapi tentang buah yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan. Ditambahin lagi sama Hawa. Kan Tuhan cuma berkata jangan kamu makan buah itu. Sama Hawa ditambahin nih, jangan kamu makan ataupun raba buah itu. Nanti kamu mati. Perhatikan baik-baik. Hawa ini ceroboh. Firman ditambah-tambahin. Padahal cuma nggak boleh makan. Ini ditambahin nggak boleh raba. Jangan nambahin ayat. Dan jangan ngurangi ayat. Ya. Ayat keempat. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Nah, ini tujuan akhirnya itu sebenarnya. Kalau kamu makan itu, kamu nggak bakalan mati. Ayat 5-nya. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu makan, matamu akan terbuka. Dan kamu akan menjadi seperti Allah. Tahu tentang yang baik dan yang jahat. Loh, kalau gitu oke dong. Nah, Hawa pakai pikirannya sendiri.
Manusia hari ini sering pakai pikirannya sendiri. Padahal perintah Tuhan sederhana, jangan kau makan buah itu. Gitu. Pakai pikiran sendiri, enak ya. Dimakanlah buah itu. Manusia jatuh dalam dosa. Ini sejarah awalnya nih, si iblis berhasil menjatuhkan manusia dengan modus itu. Nah, modus ini sering dipakai sampai hari ini. Makanya Rasul Paulus mengingatkan dalam 2 Korintus 11 ayat 3 sampai 4. 2 Korintus 11 ayat 3 sampai 4. Rasul Paulus menulis begini kepada jemaat di Korintus. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan oleh kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus. Sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Dijatuhkan dengan cara apa? Dibohongin. Dikasih informasi yang salah. Diberi hoax. Termakanlah hoax. Keracunan hoax. Binasa. Kan begitu. Jadi sebenarnya yang dimaksud peperangan rohani itu bukan begini. Yuk kita keliling sama aku. Keliling Grisenda. Tebar-tebar garam. Tebar-tebar minyak urapan. Doa di sana. Roh jahat keluar, pergi dari sini, pergi dari sini. Setiap perempatan. Bukan itu. Itu bukan peperangan rohani. Kalau setan diusir dari perempatan A, pindah kemana dia? B. Diusir B, pindah kemana? Diusir C, pindah ke gereja, Pak. Ngusir setan kok begitu? Kalau saya nggak mau keliling-keliling, kalau memang itu bisa, dari tempat ini aja. Hei setan seluruh dunia, nih di peta ini semuanya yang ada di sini, pindah ke bulan, selesai urusannya. Udah nggak ada setan di dunia. Gampang kan? Kok keliling tebar-tebar minyak urapan, tebar-tebar garam lagi? Emang setan takut apa sama garam? Mungkin pikirannya itu kali ya. Ular tuh takut garam. Gitu kali. Saya nggak ngerti itu dapat dari mana itu garam itu. Ada yang begitu di Alkitab padahal nggak ada. Jadi sebenarnya peperangan rohani itu peperangan informasi. Informasi mana yang masuk kebenaran atau kepalsuan. Selain itu perang daging kita. Perang roh itu peperangan rohani. Melalui informasi, pikiran manusia diolah, diproses, maka perasaannya ikut, jiwanya terwarnai, rohnya rusak kalau diwarnai oleh kepalsuan. Itu sebabnya yang masih muda juga nih, terutama yang masih muda nih, kamu jangan pernah nonton setontonan yang tidak pantas ditonton. Jangan pernah mendengar apa yang tidak pantas didengar atau hoax. Jangan suka dengar YouTube yang hoax, yang cari sensasi doang. Oh itu sesat itu gereja itu, didengerin. Cuma cari sensasi. Kalau mau tahu sesat apa enggak, datang, dengarkan sendiri. Sebab kebenaran sesuai dengan fakta. Catat baik-baik. Salah satu natur kebenaran, kebenaran itu sesuai dengan fakta. Alangkah bodohnya orang yang menerima informasi sepihak, lalu percaya. Itu orang bodoh namanya. Kalau orang menerima informasi sepihak, cross check, bener nggak begitu faktanya? Ada amin? Jangan sepihak, siapa tahu yang bicara itu ular. Apapun beritanya, jangan gampang percaya. Kan saya sering berkata tuh, kalau ada orang khotbah sembarangan jangan amin gitu, jangan. Khotbahnya salah nggak usah diaminkan, amin. Nggak amin, salah kok amin. Nanti rusak kau, ya. Oke, jadi modus iblis itu salah satunya lewat hoax, lewat bohong, lewat fitnah. Jadi kita itu jangan, saya nggak tahu ya sengaja atau tidak, kadang-kadang kita itu bisa menyebar hoax loh, nggak sengaja. Ya, menerima di WA gitu berita apa gitu, langsung disebar-sebarin gitu, menyebar hoax. Jangan pernah menyebarkan lagi mulai sekarang. Jangan gampang. Hati-hati, jempol kita itu bisa berbuat dosa loh. Memforward hoax tuh Tuhan tidak berkenan.
Kalau memforward itu hal-hal yang berguna, firman yang benar, firman yang nggak benar nggak usah. Kan begitu ya. Hidup cuma satu kali. Saya ingatkan, hidup cuma satu kali. Ya. Jadi kalau informasi itu pilih-pilih. Kalau kebenaran masuk. Kalau hoax tolak. Itu jelas. Sebab apa yang kita masuk ke pikiran, yang kita adopsi sebagai sesuatu yang benar, akan mewarnai hidup kita. Dosa itu ujungnya kelihatan, gejalanya jelas. Gejalanya akan merusakkan karakter. Nanti timbul kebencian satu dengan yang lain. Nanti timbul iri hati. Nanti timbul kesombongan, keserakahan, kebohongan terutama. Itu ciri-cirinya. Jadi jangan sampai kita itu terperangkap oleh cara-cara iblis yang licik. Iblis itu bisa memakai ayat-ayat Alkitab untuk menggiring manusia menghakimi sesamanya. Bisa. Bisa. Hati-hati. Tidak semua ayat Alkitab bisa diartikan benar oleh orang-orang. Harus kita cari konteksnya. Banyak orang jatuh karena dirinya sendiri. Banyak keinginan. Kalau ada orang yang tontonannya nggak benar, nanti jatuh dia soal seks. Cari penyakit sendiri. Aku nggak bisa pak lepas. Iya, kau nonton terus tiap hari. Jadi nggak tiba-tiba orang buat dosa itu. Yang masih muda ingat, jangan nonton yang enggak. Di zaman informasi begini, cari yang nggak bener tuh gampang banget di internet. Tinggal Google search gitu, disamperin sama dia lain kali. Ya, hati-hati loh. Hidup cuma satu kali. Hidup ini ada dua macam kelompok manusia sebenarnya. Satu, mau Kristen mau non Kristen, tapi kelompoknya tetap ini nih. Yang kedagingan, yang masih melayani dagingnya, sehingga ia jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Satu lagi yang fokusnya kesempurnaan, meskipun dagingnya masih ada, tapi ditekan oleh dia, fokusnya kesempurnaan, sehingga seluruh hidupnya itu diarahkan untuk menyenangkan Tuhan. Banyak orang mengarahkan hidupnya, aku mau nonton ini, mau nonton itu, mau makan enak ini, mau itu. Dagingnya yang dikasih makan terus. Lupakan, mulai sekarang dirubah ya mindsetnya ya, cara hidupnya ya. Kalau kita nggak kasih makan daging kita itu, tidak memuaskan hawa nafsu kita, lama-lama kita tidak doyan dosa. Kalau setiap saat kita mau menyenangkan Tuhan, nggak mungkin kita buat dosa. Ya, kalau setiap saat kita begini, menyenangkanmu, menyenangkanmu, dimanapun dan kapanpun, dalam segala perkara, menyenangkanmu, menyenangkanmu, sejak di bumi sampai selamanya. Kalau setiap saat kita begitu, nggak mungkin kita buat dosa. Nggak sengaja main komputer, tampil gambar yang tidak pantas ditonton, hapus. Sebab apa? Di dada kita, di dalam hati kita, di pikiran kita mendengung terus lagu ini. Apa saudara? Menyenangkanmu. Coba bayangkan kalau setiap saat kita, dalam bayangan kita itu isinya itu. Jadi kalau malam hari ya sudah capek gitu ya, Tuhan, bagaimana aku bisa menyenangkan Kau? Bisaku cuma begini, apalagi Tuhan? Cari-cari terus. Bahkan di gereja lagi khotbah ya, itu saya suka ngomong sendiri loh. Suka bicara sendiri sama Tuhan. Tuhan bagaimana ya, jangan sampai aku salah loh ini.
Kalau aku salah nggak lucu banget, mendingan aku nggak usah berdiri di mimbar begini. Ngeri. Mulai sekarang dengungkan terus di hati kita. Menyenangkanmu, menyenangkanmu, dimanapun dan kapanpun, dalam segala perkara. Menyenangkanmu, menyenangkanmu, sejak di bumi sampai selamanya. Sampai selamanya, dimanapun, kapanpun, dalam segala perkara, dalam segala hal. Rasul Paulus menulis, baik aku makan, minum, atau melakukan sesuatu yang lain, lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Kalau kita ingat itu terus, nggak mungkin kita buat dosa. Nggak mungkin. Nggak sempet. Saya itu dari dulu ya, penasaran, pengen main game sebenarnya. Tapi nggak ada waktu. Heran ya. Sementara ada orang lain yang main game dari pagi sampai malam. Kok banyak waktu ya dia ya? Saya nggak ada waktu. Saya pengen nyobain doang. Kenapa sih orang terikat game? Saya lihat iklannya game gitu, nggak tertarik. Ngapain sih zombie jalan-jalan ditembak-tembakin gitu? Ngapain gitu? Emang kau seneng nembakin gitu? Di Amerika banyak kejadian loh. Nggak ada apa-apa ditembakin di sekolah. Betul nggak? Kebanyakan main game itu. Dia pikir lagi main game kali, semua orang ditembakin gitu. Teracuni oleh setan itu. Setan itu pintar. Zaman sekarang setan tidak muncul seperti kuntilanak gitu. Nggak muncul begitu. Kalau muncul begitu orang lari cari Tuhan. Setan zaman sekarang jubahnya bagus, khotbah, baik hati. Hati-hati tapi ujungnya. Jangan terpesona oleh yang kelihatan. Cari ujungnya. Apa yang diperbuatnya? Tujuannya apa? Dari buahnya kau akan bisa membedakan. Dari buahnya. Saya itu khawatir itu yang masih muda loh. Masih muda itu gak percaya Tuhan. Banyak yang gak percaya Tuhan. Ke gereja itu asal-asalan gitu. Sampai gereja ketemu motivator doang. Nanti suatu hari kau jatuh dalam dosa, baru nyesel. Yang masih muda ya, kalau cari jodoh hati-hati. Hati-hati. Harus dipilih yang benar. Kamu salah pilih jodoh kayak neraka di bumi kau nanti. Hati-hati itu. Udah banyak orang yang salah pilih jodoh. Tapi kalau bagi yang salah pilih, ya sudah, tidak boleh ya tukar tambah. Salah ya sudah. Ibarat nasi sudah menjadi bubur. Bubur enak gak? Dibuat enak. Kalau tadinya nggak enak ya dikasih sayur, kasih sambal roa, kasih ikan cakalang. Jadi apa? Bubur Manado. Enak. Sama, salah pilih aku, gak apa-apa. Ayo jadikan bubur Manado. Ke gereja bertobat sama-sama, lupakan masa lalu. Semua orang buat salah, saya kasih tahu. Yang penting itu ke depan. Gak ada yang namanya salah pilih. Udah gak apa-apa. Dahulu pacaran puluhan tahun, gak salah pilih. Hari ini cerai buktinya. Ya nggak penting, masa lalu itu nggak penting. Yang penting itu masa depan. Jangan sampai kita tertipu oleh iblis. Itu aja, ya. Oke. Nah, jadi musuh kita turun temurun itu adalah iblis. Nggak ada musuh lain. Musuh kita itu iblis. Banyak orang musuhnya siapa? Mertuanya, menantunya, saudaranya, teman sepelayanan. Ini gimana sih? Gak baca firman ya? Musuh kita itu iblis, bukan sesama kita. Saya itu dari dulu saya lihat tuh
mertua itu berantem terus sama menantunya. Heran, kenapa ya? Udah gitu mertuanya selalu yang mertua perempuan. Menantunya selalu yang perempuan juga. Kenapa begitu ya? Kalau cowok kok enggak ya? Iya bener, dicek aja. Cek aja toko sebelah. Iya, kenapa gitu ya? Saya tuh bingung loh. Kenapa sih mesti ribut-ribut? Seseorang kalau mau jadi murid Tuhan Yesus ya, nggak bisa diprovokasi oleh iblis. Itu pasti iblis yang provokasi. Kamu nggak salah, sikat aja dia. Nggak salah kamu. Loh, meskipun kita di pihak yang benar, kita nggak boleh kurang ajar sama orang tua. Harus sopan meskipun orang tua salah. Ada amin kan nih? Yang amin yang sudah tua-tua. Yang muda-muda kok nggak amin? Yang muda pendidikan zaman sekarang tuh, terutama yang dari luar negeri ya, biasanya gitu tuh. Orang tua salah disikat habis pokoknya. Pokoknya gua bener. Waduh. Kalau main bener-beneran kita semua nggak ada yang hidup nih. Tuhan jatuhkan sesuai kesalahanmu. Jangan begitu. Ketika masih muda kita harus belajar, ya. Kejadian 3 ayat 15. Keturunan perempuan ini akan meremukkan kepala keturunan si iblis itu. Jadi musuh kita memang si iblis itu, gak ada yang lain. Efesus 6 ayat 12. Efesus pasal 6 ayat 12 ya. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Apa artinya? Karena perjuangan kita atau musuh kita itu bukan manusia melawan darah dan daging, bukan. Tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Itu musuh kita itu. Jadi jangan musuhan sama sesama. Memang ada sesama yang kerasukan, jadi seperti itu, jahat. Tapi sebenarnya bukan itu musuh kita. Ya. 1 Petrus 5 ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Jadi lawan kita siapa? Iblis. Iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum berkeliling, ingin menelan orang yang dapat ditelannya. Manusia mau dijadiin kapsul sama dia, mau ditelan. Tapi yang dapat ditelan, yang nggak dapat ditelan nggak bisa. Musuh kita itu iblis. Ya. Nah, modus operandi si iblis, modus operandi itu apa ya? Caranya iblis menjatuhkan dari dulu masih sama. Memberikan informasi yang salah, hoax. Sebagian manusia termakan oleh filosofi bahwa setan itu tidak ada. Ya. Setan tuh nggak ada katanya. Hari gini ngomong setan, Pak. Setan tuh nggak ada, gitu. Ada yang begitu. Atau kalau di gereja ngajarinya begini. Setan itu sudah kalah, Pak. Sudah nggak bahaya. Sudah kayak kecoa kita injek-injek aja, gitu. Ya. Ajaran seperti itu. Atau ajaran yang lebih parah lagi, setan itu bodoh. Kalau setan bodoh itu nggak bahaya, udah nggak usah peduliin. Bayangkan, kalau kita mau berperang, terus ada informasi, musuhmu itu udah kalah. Loh, belum perang udah kalah. Lemah dong jadinya. Gampang ditipu. Ya, ini salah satu modus operandinya, anggap enteng, manusia anggap enteng akhirnya. Ia mengajarkan berbagai cara agar manusia itu pasif. Frustasi. Dan dengan berbagai masalahnya, dengan ajaran yang mengatakan selama engkau sudah dibaptis maka kau selamat, udah nggak usah buat apa-apa, santai aja, udah selamat. Wah, itu pasti ajaran si jahat tuh. Padahal sejak kau dibaptis kamu masuk proses kuduskan dirimu. Kuduslah kamu sebab aku kudus, kata Tuhan. Jangan buat dosa lagi sejak dibaptis. Kalau tidak, baptisanmu itu percuma. Percuma. Baptis tidak menyebabkan masuk surga. Banyak ajaran sudah dibaptis pasti masuk surga.
Enak aja, sudah dibaptis masih hidup dalam dosa masuk surga. Lah kok enak situ? Emangnya surga murah apa? Ya? Iblis itu sebenarnya ya, ini istilahnya teknis marketing nih. Belum pernah ada yang bicara begini. Iblis itu sebenarnya melakukan diversifikasi. Bapak Ibu, diversifikasi itu apa sih? Kalau orang marketing tahu. Contohnya ya, saya kasih contoh yang sederhana. Misalnya, kita mau jualan handphone. Kita taruh di toko yang mahal, handphone. Ada orang datang cari handphone ke toko kita itu. Bukan toko kita lah, toko A misalnya. Dia pergi ke toko A, cari handphone yang merek A. Berapa? Sekian. Kok mahal? Nggak mau dia. Dia pergi ke toko lain. Cari merek yang sama. Nah, ini lebih murah nih. Dia cari ke toko lain lagi, cari yang paling murah. Akhirnya dapat toko E, toko kelima yang dia cari. Ini paling murah nih. Dia beli. Tahu nggak saudara? Semua toko itu pemiliknya sama. Itulah diversifikasi. Ngerti maksudnya ya? Diversifikasi. Jadi saya buka 5 toko, orang nggak suka sama saya karena toko saya toko A. Nggak apa-apa yang semua punyaku kok. Si iblis seperti itu, diversifikasi. Orang yang mencari sesuatu, dia tahu. Dia sediakan produknya sesuai segmennya. Kalau kita bisnis, kita main suatu segmen. Saya mau main di segmen atas atau bawah, itu beda. Saya mau segmennya yang muda atau yang tua. Saya mau segmen anak-anak atau dewasa. Kan beda-beda itu produknya. Iya kan? Tapi iblis bermain di semua segmen. Saya kasih tahu. Di semua segmen, tua, muda, kaya, miskin. Mau yang agama atau ateis. Mau pelayan di jemaat atau pelayan gereja. Semua iblis bermain. Orang jahat, orang baik, iblis bermain di semua segmen. Lebih jelasnya begini. Jika seorang peka pasti bisa mencium ini, bau si iblis ini. Pasti. Saya berharap kita semua yang mendengarkan firman ini mengerti dan menjadi peka. Kadang-kadang kita tertipu oleh diri kita sendiri. Kita melakukan sesuatu yang Tuhan tidak berkenan. Itu pasti liciknya si iblis tuh. Lucifer itu dengan liciknya melakukan diversifikasi. Contohnya bagaimana? Ada manusia yang tertarik pada kejahatan. Memang tertarik kejahatan. Ya dia sediakan kejahatan. Cocok, klop. Dia jual kejahatan, dibeli oleh manusia yang suka jahat. Dia buka gereja setan, jemaatnya jemaat gereja setan. Ada, laku. Dia buka yang seperti itu. Itu produk itu. Lalu banyak orang bilang, aku nggak mau pak produk itu. Disediakan produk yang lain oleh iblis. Ada yang baik sih. Ada orang banyak yang baik. Tapi tidak percaya Tuhan. Disediakan juga sama iblis. Mereka jatuh pada segmen itu. Aku nggak percaya Tuhan Yesus. Itu dongeng itu. Gitu. Yang penting aku baik. Apalagi ditambahin, itu temanku Kristen kayak begitu, tuh nipu orang. Apa itu selingkuh begitu? Masih baikan aku. Gitu caranya. Itu sudah, ini real loh yang saya cerita. Saya sampai, aduh makanya Tuhan, kalau kita menyandang Kristen, itu artinya kita membawa nama Tuhan Yesus. Kalau sampai kita jadi sandungan, apalagi kalau berdiri di mimbar begini, jadi sandungan semua jemaat bubar. Dosanya kayak apa itu? Ya, iblis menghembuskan pengertian bahwa iblis sudah kalah. Nah itu yang tadi itu produknya iblis tuh. Buktinya apa? Ada yang kemakan juga kan? Manusia ada yang kemakan. Aku percaya iblis udah kalah. Buktinya begitu. Kita main bukti saja. Ada orang yang ke toko C beli juga akhirnya. Sama, tujuannya sama. Iblis membuat manusia percaya bahwa iblis sudah dapat dikalahkan dengan benda-benda. Itu termasuk iblis. Produknya iblis tuh. Jadi ada manusia yang beli produk itu.
Dia percaya iblis itu kalau sama garam takut ya, tebarin garam di rumah-rumahnya. Ada lagi yang percaya iblis itu takut sama minyak urapan. Minyak urapan ditebarin di pojok-pojokan. Kan begitu kan? Itu produk-produknya itu. Jangan tersinggung ya yang di sana ya. Saya bicara apa adanya saja. Setan itu nggak takut minyak. Setan itu takut dengan roh yang ada dalam diri kita. Katakan amin. Roh siapa itu? Roh Allah. Roh Kudus. Roh yang maha tinggi ada dalam diri kita. Lah kok minyak? Ini, waduh, terserah saya mau dimusuhin siapapun. Saya bicara kebenaran. Bapak Ibu ya, saya beritahu ya, saya tidak pernah bercita-cita jadi pendeta. Tidak pernah. Nggak tertarik saya. Kenapa? Karena saya lihat, itu kok begitu ya khotbah ya. Bohong nih pasti. Karena saya dari kecil, sekolah minggu saya rajin sekali. Jadi saya tahu ini bohong nih. Yang ini kok kayak dukun ya. Yang ini kok kayak badut ya. Lucu-lucuan terus gitu. Saya nggak mau. Sampai suatu hari pengertian saya diubah Tuhan. Loh, kalau kamu lihat begitu, kamu yang benar. Nangkep nggak Bapak Ibu maksudnya? Akhirnya saya sodorkan diri, kalau gitu aku aja Tuhan. Banyak orang nggak bisa dipercaya nih. Kalau gitu aku aja, aku ngomong apa adanya. Orang nggak suka, nggak masalah. Sama sekali nggak masalah. Makanya di gereja ini nggak ada bicara soal uang sama sekali. Nggak ada. Bapak Ibu kasih perpuluhan, kalau nggak binatang apa? Belalang pelahap malam-malam datang loh. Kayak anak sekolah minggu aja ditakut-takutin begitu. Bapak Ibu nggak ngasih juga nggak apa-apa. Kalau lagi kesulitan, yang penting kasih hatimu sama Tuhan. Amin semua. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Nah, apalagi produknya iblis nih? Perlu tahu kita semua. Ya, saya pernah diceritain orang begini. Ada yang bikin apa ya? Bantal. Bantal didoain, lalu dijual. Ini bantal sakti loh, saudara. Takut setan nama ini. Sudah didoain. Model-model begitu. Itu produknya iblis itu. Menggunakan Tuhan untuk jualan. Ya. Jualan-jualan aja, bisnis biasa aja. Kalau bagus ya dibeli orang gitu loh. Gak usah ditambahin doa segala. Nanti saya suatu hari, misalnya nih, buat pabrik air mineral. Saya doain dulu. Saya kasih merek doa. Saudara beli ini lebih hebat nih. Bikin sehat, anti kanker. Kok akan terbebas dari meja operasi. Kok akan bebas dari rumah sakit. Nah, model begitu-begitu itu. Nangkep gak sih saudara? Amin ya. Ini bukan sedang menyerang siapa loh, bukan. Saya harus buka strateginya iblis apa adanya pagi ini. Kalau saudara nggak setuju ya jangan dengarkan. Sederhana kan? Hidup ini pilihan, kehendak bebas. Mau hidup benar atau enggak, itu aja. Udah waktunya udah singkat. Ya. Ada lagi manusia yang percaya begini, ini jualannya iblis tuh. Waduh. Saudara, ada setan putih, ada setan hitam. Ada kan yang jualan begitu ada. Ada orang percaya, oh yang ini setan putih Pak. Dia orang yang soleh Pak. Setan kok soleh? Ada. Setan ya setan. Ini jin baik Pak. Gak ada. Saya bilang, jin baik lagi. Dulu ya, saya pernah merenovasi rumah saya dulu. Rumah saya itu kan, dulu saya tinggal sendirian kan ya. Belum nikah, orang tua meninggal, semuanya gak ada. Sendirian gitu. Rumah saya itu tiangnya itu sampai keluar itu loh, rayap. Rayapnya itu sampai nggak karuan gitu. Jadi kok di dalam rumah itu kayak ada musik gitu. Gitu. Seluruh rumah. Saya bukannya nggak mau renov, saya sendirian nggak ada waktu, saya kerja sibuk setengah mati kan. Jadi hari itu saya renov. Tukang-tukangnya mulai. Ada yang cerita sama saya tukangnya. Pak, semalam saya lihat, saya ngeri Pak. Ada apa? Ada nenek-nenek Pak. Nembus dari tembok atas. Jalan ke sana nembus lagi. Oh gitu.
Ya jangan takut lah, itu cuman penglihatan biasa aja itu. Takut Pak? Saya panggilin ya Pak, saya kenal orang pinter. Gitu deh. Gak usah, aku orang pinter. Mau nawarin orang pinter katanya. Dalam bayangan saya itu orang bodoh, bukan orang pinter. Orang bersekutu dengan setan itu bodoh namanya. Gak usah, saya bilang. Saya juga nggak tuang-tuang minyak urapan. Selesai renov saya masuk, gak usah pakai tengking sana tengking sini. Pergi sendiri dia. Tuan rumahnya masuk ya dia nggak ada lah. Kan begitu. Jangan takut, jangan takhayul begitu. Roh Allah tinggal dalam diri kita. Ingat baik-baik. Mulai sekarang roh Allah tinggal dalam dirimu. Yang masih muda, aku mau nonton yang nggak bener. Ada roh Allah dalam diri kita. Ingat itu. Jangan kayak Simpson. Simpson dijadikan nasir Allah. Tapi kelakuannya, waduh, berandal banget. Dia main pelacur di Gaza. Dia naksir perempuan Filistin. Akhirnya dia tergila-gila dengan Delila. Buta matanya, akhirnya mati. Mati bareng sama orang Filistin. Hari ini kita diberi anugerah oleh Tuhan. Firman yang benar, kesehatan, masih ada umur. Ayo kita bertobat lagi. Amin ya. Jangan terbelenggu atau sibuk dengan urusan yang begitu-begitu. Produk-produk setan itu nggak usah dibeli semuanya, nggak usah. Artinya nggak usah ikut pikiran-pikiran yang salah itu. Iblis itu tidak terancam kalau manusia dibaptis jadi Kristen, nggak terancam. Nggak masalah, baptis saja 10 kali kata dia. Kalau perlu diselam 1 jam situ. Nggak peduli iblis, nggak penting itu. Tapi dia akan berusaha. Oke, kau Kristen. Tapi kau merasa selamat aja. Nggak ngapa-ngapain pun merasa selamat. Udah cukup tuh. Iblis maunya begitu. Padahal justru hidup ini perlombaan yang diwajibkan, kata Alkitab. Betul nggak? Kok malah, udah tenang aja, udah yang penting aku percaya Tuhan, selamat. Nggak tahu arti percaya. Dia pikir percaya itu dengan otaknya. Aku percaya Yesus Tuhan. Setan pun percaya, saya kasih tahu. Bahkan setan tahu, ini dia. Takut roh-roh jahat. Manusia malah enggak. Manusia malah berani klaim janjinya, berani ngeklaim segala. Kebalik semua ajaran yang ada itu. Kita mesti belajar, hidup cuma sekali, saudara. Mau cari apa sih? Aduh. Ada lagi yang berkata begini, manusia itu nggak bisa sempurna. Nanti sempurnanya di bumi, di surga. Bagaimana ini? Sempurnanya di surga katanya. Padahal ketika seseorang menyerahkan diri kepada Tuhan, dia masuk ke suatu proses. Bukan sudah selamat, baru mulai. Ada amin ya semua ya. Kita itu seperti tanah liat, Tuhan seperti penjunannya. Jangan termakan oleh produknya iblis itu. Keselamatan bukan karena perbuatan baik, gak usah jadi orang baik. Wah, pasif aja, yang penting di otak udah percaya. Waduh, yang begitu jatuh dalam dosa nanti. Mestinya kita mengerti Tuhan sang penjunan, kita tanah liatnya. Ya, mestinya begitu. Aku sebagai tanah liat, Engkau penjunanku, ya Tuhan, ku rela Kau bentuk. Lembutkan hatiku, selembut kasih-Mu Yesus, ku berjalan di jalan-Mu. Sekali lagi saudara, aku sebagai tanah liat. Engkau penjunanku, ya Tuhan, ku rela Kau bentuk. Lembutkan hatiku, selembut kasih-Mu Yesus, ku berjalan di jalan-Mu. Mantap. Urusannya bukan produk-produk iblis ini, sampah ini. Aku mau dibentuk oleh Tuhan. Yang masih muda hati-hati itu. Kalau kau dari muda sudah begini, mendengar firman yang keras dan benar begini,
dan kau lakukan, kau akan jadi orang hebat. Pasti. Sebab orang yang mendengar firman kebenaran yang benar-benar, dia akan menjadi cerdas. Pasti. Saya sudah lihat orang yang nggak sekolah sekalipun, ketika mengerti kebenaran, dia jadi cerdas. Pasti. Buktikan sendiri. Orang yang mendengar hoax, lama-lama jadi bodoh. Pasti. Ya. Kalau di sini gombleng, supaya pulang tenangnya beda. Tenangnya itu, ya Tuhan, aku dapat anugerah. Tawaran dunia berbagai macam itu palsu, hoax. Waduh, bahaya ini. Yang masih muda, belajar keras, harus sukses. Kalau jalurmu bukan sekolah, bisnis yang hebat, yang punya perusahaan di mana-mana. Tapi ingat, semuanya milik Tuhan. Persembahkan semua untuk Tuhan. Persembahkan semua untuk Tuhan itu bukan dijual lalu dikasih gereja, bukan. Pergunakan semua itu untuk memuliakan Tuhan. Sekolahin saudara-saudaramu kalau banyak duit. Sekolahin pegawai-pegawaimu biar jadi hebat juga. Begitu lah antinya virus. Kalau virus itu menyebarkan penyakit, kalau kita menyebarkan berkat. Berkat itu bukan uang aja loh ya, bukan materi loh. Berkat itu membentuk manusia Allah, menjadi mengerti kebenaran. Dan itu terjadinya tidak instan, tidak otomatis. Hanya orang yang rindu mendengar suara Tuhan yang bisa. Ku rindu selalu mendengar suara-Mu Tuhan. Roh Kudus berikan hati peka, agar ku pahami kehendak-Mu dan turuti rencana-Mu. Sekali lagi saudara, ku rindu selalu mendengar suara-Mu Tuhan. Roh Kudus berikan hati peka, agar ku pahami kehendak-Mu dan turuti rencana-Mu. Aku sebagai tangan itu, Engkau penjunanku, ya Tuhan, ku rela Kau bentuk. Lembutkan hatiku, selembut kasih-Mu Yesus, ku berjalan di jalan-Mu. Saya agak kecewa. Ternyata orang-orang yang sekolah Alkitab itu tidak menyebabkan ia menjadi mengerti. Mungkin mengerti dengan nalarnya, tapi rupanya ia tidak hidup menurut pengertiannya itu. Bayangkan, Alkitab berkata, kuduslah kamu sebab aku kudus. Dia berkata, gak bisa bro, kudus itu nanti di surga. Ini beneran loh ini. Kamu harus sempurna seperti Bapa di surga sempurna. Gak bisa bro, kita manusia biasa. Itu ngajarin jemaat kayak gitu loh. Saya mau tanya ya, ada nggak orang tua yang ngajarin anaknya gini, gak bisa kok, gak bisa jadi juara, udah biasa aja. Ada sih yang begitu. Orang tua gila. Tuhan kita jauh lebih hebat, lebih agung pribadinya. Kamu harus sempurna. Itu targetnya Tuhan, bukan biasa-biasa saja. Sempurna itu artinya bukan kita bisa nembus tembok, bisa terbang, bukan. Sempurna di situ tuh maksudnya dewasa. Kamu jangan kayak anak kecil gitu, nggak ngerti apa-apa. Lawan setan pakai garam, pakai minyak, pakai salib lagi. Kebanyakan nonton film kau.
lawan setan salib begini, nggak mempan. Bahkan pakai nama Yesus saja nggak mempan kalau kau hidupnya nggak benar. Kan Alkitab mencatat tuh ya, yang 7 anak imam Skewa, dia mengusir setan dalam nama Yesus gitu. Setannya ketawa. Yesus aku kenal, Paulus aku kenal, kau siapa? Digebukin sama setannya, ditelanjangin, lari semua. Itulah orang-orang yang nggak mengerti kebenaran, hidup nggak benar lagi, pakai nama Yesus lagi. Jangan sembarangan pakai nama Tuhan. Hiduplah kudus. Yang mungkin sebagian kadang-kadang, aduh aku salah Tuhan, nggak sengaja ya. Kalau nggak sengaja beda, tapi jangan sengaja, ya. Sengaja mengabarkan si A selingkuh, padahal tidak. Seandainya ia selingkuh pun kau nggak boleh nyebar-nyebarin. Etika jadi rusak zaman sekarang adanya YouTube. Banyak hamba Tuhan nggak punya etika. Nggak punya etika itu artinya nggak punya iman. Iman itu etika. Etikanya Tuhan. Nah kalau etikanya dunia aja kau nggak lulus, apalagi etikanya Tuhan. Banyak manusia dirusak oleh ajaran-ajaran yang ada dan spirit yang ada. Itu kalau orang nonton YouTube terpengaruh loh. Impartasi spirit yang negatif itu transfer itu. Jadi benci sama si A. Gara-gara berita. Kemarin ada yang telepon saya. Waduh, saya sudah tidak mau ke gereja, Pak. Loh, kenapa? Tersandung, Pak. Sudah 4 kali ini tersandung. Loh, tersandungnya bagaimana? Begini loh, Pak. Ini kata orang begini ini. Saya bilang, kata orang. Kebenaran sesuai fakta. Ada faktanya nggak? Ya kata dia ada. Loh, kok kata dia? Jangan mau dibohongin dengan kata dia. Meskipun orang berkata aku melihat sendiri, bohong. Buktinya mana? Bapak Ibu ngerti yang saya maksud ya? Jangan gampang percaya hoax, cross check. Untung orang itu telepon saya, langsung saya kasih tahu yang benar begini loh. Selesai, dia baru tahu. Oh begitu gitu. Jangan setiap informasi diaminkan, ya. Kita hidup cuma 1 kali loh. Setan itu memang menyerang langsung ke jantung pelayanan. Betul. Kalau kita melayani dengan benar, setan itu gencar dengan segala cara. Berusaha mengacau, berusaha menjatuhkan pekerjaan Tuhan. Itu setan. Kenapa? Karena kita menghancurkan pekerjaan dia, pekerjaan setan. Alkitab berkata, kamu akan menghancurkan pekerjaan iblis. Itu kita. Bapak Ibu bisa menghancurkan pekerjaan iblis. Caranya bagaimana? Kalau ada khotbah yang benar, forward ke sana sini. Kalau ada hoax, hapus langsung, jangan diteruskan. Ada berita-berita sensasional, hapus, nggak perlu. Kalau kebenaran, forward. Itu termasuk menghancurkan pekerjaan si iblis dalam hal apa? Informasi. Informasi itu penting. Bagaimana tidak? Aduh, zaman sekarang gereja, YouTube dipakai untuk sembarangan begitu, ya. Oke, jangan memberi kesempatan pada iblis. Kadang-kadang orang itu suka memberi kesempatan, jadinya akhirnya jatuh. Gak apa-apa lah Pak, sekali-sekali aku nonton yang nggak bener, sekali ini aja. Iya sekali-sekali, besoknya sekali lagi deh Pak. Besoknya kali ini terakhir Pak. Besoknya lagi, yang ini terakhir dari yang terakhir Pak. Akhirnya nggak ngomong apa-apa, terus aja tiap hari. Jangan begitu saudara, hidup cuma 1 kali ya. Jadi kita harus selalu ingat, Tuhan tolong ingatkan aku Tuhan setiap saat, supaya aku tidak jatuh dalam pencobaan itu. Banyak orang itu lupa, tidak serius ya, sehingga akibatnya sengsara sendiri. Orang berdosa itu pasti sengsara. Nggak usah bicara nanti kekekalan, mulai sekarang udah sengsara ya. Makanya ya, pilih lagu pun harus yang sangat memberkati kita, yang impartasi spiritnya jelas gitu, yang benar ya. Tuhan tolong ingatkanku terus,
Hidup di bumi seperti arus, tak henti mengalir menuju lautan hamparan luas. Luas keabadian, artinya kita itu masuk ke kekekalan. Ya, kita nanti semua kita pasti masuk ke kekekalan. Itulah artinya. Zaman sekarang orang tidak takut, padahal langit bumi semuanya terguncang. Tiada yang dapat bertahan. Segalanya menjadi genangan api, kebinasaan tak bertepi. Tuhan ajarku menghitung hari, singkat tak tahu kapan akhirnya. Tuntun aku sampai sempurna, berkenan di hadapan Bapa. Tuhan ajarku, Tuhan ajarku menghitung hari, singkat tuntun aku sampai sempurna, berkenan di hadapan Bapa. Bayangkan Bapak Ibu, kalau setiap saat kita melakukan sesuatu, lalu kita ingat lagu ini lagi. Gak mungkin buat dosa, gak mungkin. Banyak orang di gereja ingat dia anak Allah, keluar gereja dia lupa anak Allah. Ini gak usah jauh-jauh, gak usah lama-lama, keluar aja nanti pikir diri sendiri. Aku lagi mikir apa ya? Udah kemana-mana pikirannya. Iblis itu cari kelemahan seseorang loh, hati-hati loh. Manusia itu sebenarnya dijerumuskan oleh keinginannya sendiri. Gak ada yang bisa disalahkan. Salah iblis, bujukin aku Pak. Kenapa kau mau? Karena kau ingin. Keinginan, makanya jangan punya keinginan. Kita melakukan segala sesuatu itu dalam rangka bertanggung jawab, menyenangkan Tuhan. Itu bukan aku ingin ini, aku ingin itu, aku ingin kaya. Bukan. Aku ingin sukses supaya kesuksesanku ini, mamonku ini untuk berkat bagi banyak orang sebelum aku menutup mata. Ada amin ya? Iya begitu. Iblis itu jualannya macam-macam, saudara. Orang terjerumus semuanya. Aku orang baik Pak. Iya. Saya mau tanya bagi orang tua yang sudah punya anak. Suatu hari anakmu baik banget dengan orang lain. Baik sekali. Tapi nggak mau kenal orang tuanya. Baik nggak? Enggak. Ada orang baik banget, tapi nggak mau kenal sama penciptanya. Nggak mau loh ya, bukan nggak tahu. Kalau nggak tahu beda. Nggak mau. Nggak mau. Orang tuanya bilang nggak kenal kamu. Anak durhaka. Diciptakan dari tidak ada menjadi ada. Kok malah nolak Tuhan? Sebenarnya ya Bapak Ibu Saudara sekalian, ikut Tuhan itu enak. Dimintain apa sih? Gak ada. Dipajekin apa? Perpuluhan? Gak. Tuhan inginkan hatimu. Amin semua. Bahkan di gereja kalau ada yang kesulitan ekonomi dan sebagainya, hubungi kita. Kita berikan sembako. Ya. Pasti. Mestinya begitu. Tapi kalau minta beliin motor dan sebagainya, ya enggak lah. Tapi kalau sembako pasti. Jangan khawatir. Kita nggak akan sebarkan kemana-mana juga kok. Untuk apa? Pokoknya yang kesulitan, ayo. Atau anaknya pintar banget, tapi nggak ada biaya untuk sekolah. Coba kita bicarakan bagaimana caranya. Saya serius loh ini.
Kita harus menyelamatkan banyak jiwa. Kalau kamu tapi dibiayain, kamu ingat, kamu mesti berbakti sama Tuhan. Kesuksesanmu persembahkan untuk Tuhan, tapi ya. Jangan lupa ya, Bapak Ibu. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Tuhan, tolong ingatkanku terus, Tuhan. Mari saudara, Tuhan tolong ingatkanku terus. Tolong ingatkanku terus. Hidup di bumi seperti arus, tak henti mengalir menuju lautan hamparan luas keabadian. Langit dan langit bumi semuanya terguncang. tiada yang tetap bertahan, segalanya menjadi genangan api kebinasaan tak bertepi. Tuhan ajarku menghitung hari, singkat tak tahu kapan akhirnya. Tuntun aku sampai sempurna, berkenan di hadapan Bapa. Tuhan ajarku Menghitung hari, singkat tak tahu kapan akhirnya. Tuntun aku sampai sempurna, berkenan di hadapan Bapa. Bapak Ibu saudara sekalian, hidup cuma satu kali. Ayo kita ingat terus didikan Tuhan. Ayo kita ingat, setiap saat kita harus lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Jangan punya banyak keinginan. Jangan lengah, si iblis itu bahaya. Dia berjualan banyak produk. Jangan terjebak oleh produk yang manapun. Pusatkan diri pada kebenaran Tuhan. Jadilah berkat. Jangan termakan oleh hoax, segala tipu daya, fitnah dan sebagainya yang dari iblis, yang untuk menghancurkan pekerjaan Tuhan. Mari kita dukung pekerjaan Tuhan. Jadilah berkat kemanapun kau pergi. Amin ya. Tuhan ajar kami Tuhan. Tuhan ajarku menghitung hari, singkat tak tahu kapan akhirnya. Tuntun aku sampai sempurna, berkenan di hadapan Bapa. 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 Bapa di surga, terima kasih untuk minggu pagi ini, penuh dengan kebenaran firman-Mu. Biarlah kami selalu ingat firman kebenaran ini, agar kemanapun kami pergi, dimanapun, kapanpun, di dalam segala hal, di dalam semua aspek hidup kami Tuhan, kami selalu ingat penyertaan Tuhan ada pada diri kami. Roh Allah yang Maha Tinggi sedang menyertai kami, sehingga kami tidak berani berbuat dosa lagi, sehingga kami tidak berani hidup tidak efektif untuk Tuhan. Bapa di surga, mohon tuntun setiap kami, pimpin setiap kami, agar hidup kami tidak sia-sia,
Setiap kami tahu bagian kami, apa yang harus kami kerjakan sebelum kami menutup mata. Mohon ampuni segala kesalahan kami selama ini. Layakkan hidup kami ke depan untuk menjadi anak-anak Bapa di surga. Terima kasih ya Bapa. Mohon berkati semua tangan yang mendukung pekerjaan-Mu, semua tangan yang mendukung menyebarkan kebenaran ini. Terima kasih ya Bapa. Bapak Ibu sekalian, mari kita angkat tangan kita tinggi-tinggi. Kami sambut segala berkat, berkat jasmani, berkat rohani, sehat, umur panjang untuk kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin.